Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujita Rama dengan NIM 12014070. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai page replacement. Jadi dengan persoalan pertama itu page reference string itu ada 20 jumlahnya dengan ada page string 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6. Dan diminta untuk mengerjakan 5 frame. Tapi dalam penjelasan kali ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cukup mungkin 2 saja, itu frame yang 1 frame, kemudian dengan yang 5 frame. Karena untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya itu yang pertama itu metode Vivo. Sebelumnya catatan M itu miss, di mana keadaan ketika page tidak ditemukan dalam memori sehingga page fault, dan H itu hit itu ketika keadaan page ditemukan di dalam memori sehingga itu menghasilkan hit. Tidak terjadi page fault. Yang metode pertama itu Vivo, first in first out, di mana metode ini menggunakan konsep antrian. Jadi ketika page string datang pertama, itu akan ditempatkan sesegera mungkin di tempat atau di frame yang tersedia gitu kan, dan menjadikan dengan kata lain page string yang pertama kali datang itu yang paling lama dan yang paling tua atau the oldest page yang ada di antrian tersebut tuh. Dan ya, langsung saja itu masuk ke dalam pembahasan Vivo dengan 1 frame. Itu menghasilkan sama seperti soal ya. Karena kenapa? Karena begini, logikanya ketika ada satu ruangan, kemudian satu tamu datang, atau page satu datang gitu kan, itu langsung menepati karena kan masih tersedia, masih kosong. Kemudian datang lagi tuh page string 2, di mana yang frame pertama itu tuh atau frame satu-satunya itu ada page string 1, sehingga page string 1 itu harus dikeluarkan untuk digantikan oleh page string 2 atau dalam kata lain itu replacement. Sehingga hasilnya itu ketika page string 1 datang, maka langsung ditempatkan, page string 2 datang, maka page string 1 digantikan dengan page string 2, dan seterusnya. Atau dalam artian ini konsepnya bergantian gitu kan. Dengan menghasilkan page fault itu 20 atau dengan kata lain no hit. Gitu. Kemudian lanjut ke yang page yang 5 frame. Mungkin saya cukup menjelaskan yang 5 frame aja, dan diharapkan dapat dapat menjelaskan yang 2 frame, 3 frame, dan 4 frame juga karena konsepnya sama gitu kan. Yang 5 frame ini. 5 frame dimaksudkan 5 frame itu berarti ada 5 frame yang tersedia untuk page string ditempatkan. Pertama itu page string 1 datang gitu kan, karena masih kosong dan masih tersedia frame-nya, maka ditempatkan di frame yang pertama. Kemudian lanjut lagi datang page string 2 gitu. Karena masih ada tersedianya ruang, maka ditempatkan ke frame kedua. Dan dua-duanya ini menghasilkan page fault gitu kan. Karena ruangannya masih kosong. Jadi ketika diminta itu masih kosong. Jadi menghasilkan page fault atau tidak ditemukannya page string yang diinginkan gitu kan. Lanjut page string ketiga datang karena masih ada tempat tersedia sehingga ditempatkan langsung. Kemudian page string 4 datang karena masih ada ruang, jadi langsung ditempatkan. Gitu kan. Tapi sesuai gitu. Jadi page string 1 datang maka dia ditaruh di awal antrian yang awal atau ruangan yang pertama. Karena kan konsepnya first in first out, jadi sebisa mungkin ketika page pertama datang itu sesegera mungkin ditaruh ke tempat awal atau tempat yang paling depan atau paling awal. Kemudian lanjut lagi ke page string 2 datang. Kenapa ini tidak ditambahkan di frame ke-5? Itu kan karena kita cek dulu tuh ketika page string 2 datang,
cek dulu di yang frame yang sebelumnya. Ada nggak yang identik dengan page string 2? Ternyata ada nih di frame kedua, gitu kan. Sehingga tidak ada kegiatan replacement, sehingga itu menghasilkan hit atau tidak terjadinya page fault. Kemudian lanjut lagi datang page string 1. Dicek lagi tuh frame yang sebelumnya, ada atau tidak gitu kan. Ada ternyata di frame ke-1 dengan page string-nya ya sama, 1 bernilai 1 gitu kan. Sehingga menghasilkan hit. Kemudian datang lagi nih page string 5, dicek sebelumnya ada atau tidak gitu kan. Page string-nya ternyata ada, ternyata tidak ada yang identik gitu kan. Sehingga ditaruhlah dia di frame kelima. Karena frame ini masih kosong, masih tersedia, jadi belum ada juga tuh kegiatan replacement. Kemudian datang nih page string 6, dicek sebelumnya, ada nggak yang identik dengan page-nya di sini kan, ada atau tidak gitu. Ternyata nggak ada gitu, tidak ada yang identik, maka perlu replacement. Dan dengan Vivo algorithm itu mencari yang mana sih yang paling lama menempati suatu ruangan. Dan Vivo algorithm itu memilih yang di frame 1, di mana page string 1 yang sudah lama menempati ruangan tersebut. Gitu. Kemudian lanjut lagi dan menghasilkan page fault. Kemudian datang page string 2, dicek sebelumnya itu ada atau ada nggak yang identik gitu kan. Ternyata ada nih di frame kedua gitu. Frame kedua ini. Sehingga tidak ada kegiatan replacement gitu kan. Dan menghasilkan hit gitu. Kemudian datang lagi tuh page string 1 gitu. Dicek tuh ada nggak yang identik sebelumnya kan di sini, ternyata nggak ada, maka perlunya replace gitu kan. Dan dicari tuh di mana sih tempat atau frame yang harus di replace. Dan dengan Vivo algorithm itu memilih itu frame yang kedua dengan page string 2 karena dia sudah terlalu lama menempati ruangan tersebut. Maka diganti di replace menjadi page string 1 dan menghasilkan page fault. Kemudian page string 2 datang lagi tuh. Dan dicek lagi tuh, ada nggak yang identik dengannya. Ternyata nggak ada, sehingga harus terjadinya replacement. Dan Vivo algorithm mencari di mana sih tempatnya gitu. Dan dipilih itu yang frame ketiga. Kenapa? Karena frame ketiga itu memiliki page string 3 yang sudah terlalu lama menempati yang sudah paling lama, udah paling tua gitu kan. Sebenarnya tolak ukurnya itu benchmarknya itu bisa dilihat dari kemunculan angkanya. Karena 3 ini dibandingkan dengan yang lain itu yang paling banyak itu 3 munculnya itu, kan yang ini 1 kan munculnya baru pertama, 6 ini baru ya 2 kali gitu kan. Terus yang ini ya 3 kali lah, 6. Kemudian yang 4 ini munculnya itu lebih sedikit lah daripada 3 gitu kan, dan 5 juga. Maka yang harus di-replace itu yang frame ketiga dengan page string 3. Di-replace jadi page string 2 gitu. Kemudian datang lagi page string 3. Dicek tuh ada nggak sih yang sama gitu kan. Ternyata nggak ada, maka perlu di-replace. Dengan Vivo algorithm itu memilih uh, uh, frame keempat dengan page string 4 karena dia sudah terlalu lama nih. Dibandingkan dengan nilai-nilai yang ini kan 4 yang paling banyak ya kemunculannya. Dan lanjut lagi nih, page string 7 datang. Dicek tuh sebelumnya di sini. Ada atau enggak gitu kan. Ternyata enggak ada gitu. Perlu di-replace. Dipilih, Vivo algorithm memilih itu yang frame kelima. Karena page string 5 itu sudah terlalu lama juga. Sehingga menghasilkan page fault. Kemudian datang lagi nih, page string 6. Page string 6 dicek nih, ada nggak identik dengan page string 6? Ternyata ada di frame pertama dengan nilai yang sama page string 6. Sehingga tidak perlu kegiatan replace dan menghasilkan hit. Begitupun page string 3 dan page string 1, 2, 3, 6. Pokoknya dicek sebelumnya itu ada atau tidak. Kalau misalnya ada yang identik, maka tidak perlu kegiatan replace dan menghasilkan hit. Dan hasil akhirnya itu page fault-nya itu 10/20 request, maksudnya itu 10 kali muncul atau 10 kali page fault. Dihitung dari M ini, munculnya M, itu sebanyak 10 kali dari 20 request total ini, 20 request page reference string-nya. Kemudian hitnya itu 10/20. Itu kemunculan dari H atau hitnya itu.
dibagi dengan banyaknya request dikali dengan 100% sehingga bernilai 50%. Kemudian lanjut lagi ke metode yang kedua, itu optimal. Optimal ini dimaksudkan itu banyaknya kemunculan pet string gimana? Setelah di dalam antrian tersebut gitu. Dengan persoalan yang sama gitu kan. Saya akan membahas yang mungkin yang frame 5 aja, 5 frame aja, cuma bersingkat waktunya gitu kan. Optimal itu dia membandingkan jikalau page string yang datang itu tuh kemunculannya itu ada di dalam antrian ini, di antrian setelahnya itu, maka itu dicari yang paling belakang atau yang paling terakhir kemunculannya untuk yang menjadi korban replace-nya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka itu menjadi objek utama untuk di-replace gitu. Mungkin langsung saja ya ke penjelasannya. Yang optimal itu yang 5 frame. Ketika page string 1 datang, itu kan masih banyak, masih ada gitu kan tersedia ruangannya, sehingga langsung page fault gitu, langsung ditaruh aja, ditempatkan di frame pertama. Lanjut juga sampai ke page string 4. Enggak, iya page string 4 itu kan masih masih ada gitu kan tempatnya gitu. Jadi langsung ditempatkan saja di frame keempat. Kemudian page string 1, page string 2 datang. Dicek tuh kan, ada nggak yang identik gitu. Ada ternyata di frame yang kedua gitu. Kemudian ketika ada itu kan, jadi nggak perlu kegiatan replace, jadi menghasilkan hit. Kemudian datang lagi page string 1, itu dicek di identik atau enggak gitu kan. Ternyata ada nih yang identik di frame 1, sehingga tidak ada kegiatan replace dan menghasilkan hit. Lanjut lagi ke page string 5 datang. Dicek tuh, ternyata nggak ada yang identik, tetapi di sini masih ada ruangan kosong, sehingga langsung ditaruh saja page string 5 itu di frame kelima. Kemudian datang tuh page string 6. Nah, disinilah algoritma optimal bekerja. Karena kan dia di sini dicek gitu kan, tidak ada yang identik, dan frame-nya juga sudah penuh gitu, ruangannya sudah tidak ada yang tersedia lagi. Sehingga perlu tuh optimal algoritma itu memilih yang mana sih frame-nya yang harus di replace gitu kan, atau ditempatkan untuk si page string 6 ini. Dengan konsep optimal, itu kan dia dicek tuh page string 6 kan datang. Dicek tuh string 1, page string 1, itu tuh setelah page string 6, itu ada nggak sih kemunculannya di dalam antrian ini nih? Ternyata ada dong di sini, ya kan? Ada tuh dua kali setelah di page string 6 ini. Kemudian page string 2 tuh ada nggak kemunculannya di dalam antrian ini? Oh ada gitu kan. Dia di nomor di mana? Itu setelah page string 1 datang gitu. Kemudian cek lagi tuh dia page string 3 ada atau enggak kemunculannya gitu kan di dalam antrian ini. Ada nih, di mana tempatnya? Itu di setelah page string 2 gitu. Berarti kan di paling paling belakang lah ya, di antara 1 dengan 2. Kemudian cek lagi tuh di sini page string 4. Ada nggak di dalam antrian? Oh, tidak ada gitu kan. Berarti ini menjadi objek utama untuk di replace. Ini yang paling kuat karena dia tidak ada di dalam antrian gitu. Kemudian kalau misalnya dicek lagi page string 5 itu kan ternyata di setelahnya juga tidak ada di dalam antrian. Nah, saya memilih untuk mereplace itu yang di frame yang keempat. Kenapa? Karena ya itu yang pertama dijangkau pertama kali dibandingkan dengan yang frame kelima gitu. Jadi saya memilih yang menaruh page string 6 ini di dalam frame yang keempat. Jadi menghasilkan jadi 1, 2, 3, 6, 5 dengan page fault gitu. Kemudian datang lagi nih page string kedua, dicek nih ada nggak sih yang identik gitu kan.
ada ternyata di frame yang kedua sehingga tidak ada replace, langsung menghasilkan hit. Kemudian page frame 1 atau page string 1 datang gitu kan. Page string 1 tuh datang, kemudian dicek tuh ada atau enggak identik atau enggak gitu kan di dalam frame sebelumnya gitu, frame-frame sebelumnya. Ternyata ada nih yang identik gitu kan di dalam frame 1 sehingga tidak ada kegiatan replace dan menghasilkan hit. Kemudian page string 2 datang, dicek sebelumnya ada atau tidak ininya identik gitu. Terus ternyata ada dia di mana sih di frame kedua ternyata. Sehingga tidak terjadi kegiatan replace dan menghasilkan hit. Kemudian page string 3 datang. Dicek tuh sebelumnya ada atau tidak keberadaannya, identik atau tidak, ada ternyata. Di mana? Di page frame di frame yang ketiga. Sehingga tidak ada kegiatan replace dan menghasilkan hit. Kemudian page string 7 datang gitu kan. Dicek tuh di sini ada atau tidak gitu kan di DR sini. Ternyata tidak ada, maka perlu replace dan optimal algorithm itu bekerja sehingga memutuskan page string 7 ini ditaruh ke page string 5 di dalam frame kelima, menggantikan page string 5. Mengapa? Karena kita cek tuh optimal itu kan ini page string 1 ya, kita bandingkan seluruh nilai page stringnya. Page string 1 di frame 1 itu kita cek kemunculannya di setelah dari page string 7 itu tuh ada nggak sih di dalam antrian gitu. Ada nih ternyata di dalam antrian setelah 2 dan sebelum 2 juga. Kemudian dicek lagi tuh yang di sini, balik lagi ke page string 2. Ada nggak sih di dalam antrian? Ada nih. Tempatnya di mana? Di sini gitu kan, di sini. Dalam artian dia sebelum 1 gitu kan, di depan 1. Kemudian cek lagi yang page string 3. Ada nggak sih di dalam antrian? Ada. Di mana tempatnya? Ternyata di paling depan, di antara 2 dan 1. Maksudnya paling depan dari dari page string 2 dan page string 1 gitu, paling depan nih. Kemudian di sini cek 6, page string 6. Ada nggak sih di dalam antrian gitu kan? Setelah 7 ini. Ada ternyata di paling depan. Setelah page string 7 datang gitu kan. Kemudian dicek lagi nih yang page string 5. Ada nggak sih di dalam antrian? Ternyata tidak ada. Jadi ini menjadi objek utama untuk kegiatan replace. Dia objek paling kuat untuk di replace karena keberadaannya tidak dalam antrian gitu kan. Berarti tidak lagi ada proses page string 5. Sehingga langsung aja page string 7 ditempatkan di frame kelima menggantikan page string 5. Lanjut ke page string 6 datang, dicek ternyata ada nih di frame keempat, maka tidak terjadi replace dan menghasilkan hit. Begitupun page string 3 datang, dicek ternyata ada di frame ketiga dan menghasilkan hit. Kemudian cek lagi page string 2 datang gitu kan, dicek nih di sini ada nggak, ternyata ada yang identik itu di frame kedua sehingga tidak terjadi replace dan menghasilkan hit. Kemudian page string 1 datang, dicek ternyata ada di frame 1 ini, jadi menghasilkan hit langsung. Kemudian page string 2 datang, itu dicek di sini kan ada ternyata identik gitu kan, ada di frame kedua sehingga menghasilkan hit, tidak terjadi replacement. Dan page string 3 datang gitu kan, dicek ada nggak yang identik gitu, ternyata tidak ada, ada yang identik gitu di frame ketiga sehingga tidak terjadi replace dan menghasilkan hit. Dan yang terakhir page string 6 itu dicek dulu sebelumnya, ternyata ada nih di frame keempat sehingga tidak terjadi replacement dan menghasilkan hit dengan hasil akhir page fault itu 7/20, 7 kali muncul M-nya, miss-nya, page fault-nya dari 20 request, dan hit 13 dari 20, atau H-nya itu muncul 13 kali dari 20 request ini. Dan dikali 100% itu menghasilkan 65%. Lanjut lagi, ini yang kedua, persoalan yang kedua dengan soal itu, enggak, ini bukan persoalan yang kedua, tapi ini masih persoalan yang pertama, maaf salah. Ini tetapi dengan metode last list recently used atau yang terakhir dipakai gitu. Saya di sini akan menjelaskan yang 5 frame aja untuk mempersingkat waktu ya.
Itu metode ini sebenarnya mencari yang paling lama yang tidak digunakan, yang paling lama digunakan gitu. Ya, yang paling lama digunakan. Jadi ketika page string 1 datang, itu kan masih ada pokoknya 1 sampai 4 itu dia langsung masuk aja, langsung ditempatkan di dalam frame-nya. Kenapa? Karena dia nggak ada, maksudnya masih banyak gitu, masih ada tempat untuk mereka ditempatkan gitu di dalam frame-nya. Kemudian lanjut tuh ke page string 2 datang gitu kan. Dan ini menghasilkan page fault semua ya. Page string 2 datang gitu. Dicek gitu, ada nggak identik nggak? Ada nih di frame kedua sehingga tidak terjadi replacement dan menghasilkan hit. Gitu. Kemudian masuk ke page string 1 datang, cek lagi ada atau enggak, identik atau enggak, ada nih di frame kedua sehingga tidak terjadi replacement dan menghasilkan hit. Kemudian page string 5 nih datang, langsung aja ditaruh di frame kelima. Mengapa? Karena frame kelima itu sebelumnya kosong gitu kan, jadi langsung aja ditempatkan itu dan menghasilkan page fault. Kemudian page string 6 nih, muncullah masalah dan disinilah LRU method algoritma itu bekerja. Jadi page string 6 datang, itu kan dicek tuh di sini, ada nggak sih yang identik gitu. Ternyata tidak ada, maka perlunya kegiatan replacement. Dan disinilah LRU algoritma mencari di mana sih tempat frame yang dapat mereplace atau dapat ditempatkan di si page string 6 ini. Dibandingkan tuh nilai-nilai ini kan dengan konsepnya LRU. Nah, satu ini kan dia page string 1 itu uh, digunakan itu pada proses yang awal, yang pertama ini di sini kan. Kemudian balik lagi ke sini dia page string 2. Kita cari tuh terakhir kapan sih dia digunakan? Ada di sini nih. Dia di yang kedua setelah 1. Enggak, ada yang di sini nih. Karena kan di sini dia dipakai nih 2. Kemudian dipakai lagi nih 2 di sini nih. Sehingga maaf, saya salah. 1 itu tuh dia terakhir kali dipakai itu tuh di sini. Nih, ya di 1, 2, 3, 4, 5, 6 di yang ke-6. Antrian yang ke-6 gitu kan. Jadi dia dipakainya masih di sini gitu. Kemudian cek yang kedua dipakai terakhir kali di mana? Di sini ternyata. Pemakaiannya itu lebih duluan 2 daripada 1. Kemudian yang ketiga nih, dicek frame yang ketiga, yang page string 3. Itu kapan sih terakhir kali dipakai? Kita merujuk nih di atas sini. Nah, di sini kan berarti page string 3 itu dipakai itu tuh pada kegiatan yang ketiga gitu, pada proses yang ketiga. Kemudian dia cek lagi nih di sini page string 4 gitu kan. Di mana sih dia terakhir dipakai? Ternyata di sini nih. Dia. Jadi lebih duluan 3 daripada 4 dan dengan page string 2 dan page string 1. Jadi ya dapat dikatakan benchmark-nya itu yang paling lama dipakai itu kan yang ketiga kan. Dia udah lalu gitu dipakainya gitu dibandingkan page string 4 2 1 gitu. Dan kita cek lagi nih yang kelima. 5 ini kan baru dipakai kan nih. Nih, dia baru dipakai sehingga jikalau kita dibandingkan nih dari 1 2 3 3 4 5 yang mana sih yang paling lama digunakan gitu. Maksudnya tuh terakhir digunakan. Itu kan yang di sini sih, yang page string 3. Sehingga yang di replace itu yang frame ketiga dengan page string 3. Sehingga menghasilkan page fault. Page string 6-nya tuh ditempatkan di frame ketiga, menggantikan page string 3. Lanjut lagi page string 2 datang. Kita cek ada nggak sih yang identik? Ada ternyata di frame kedua, sehingga tidak terjadi replacement dan menghasilkan hit. Kemudian datang lagi page string 1. Kita cek lagi, ada nggak sih yang identik? Ada ternyata di frame 1, sehingga tidak terjadi replacement dan menghasilkan hit. Kemudian page string 2 datang, dicek lagi, ada nggak sih? Ada di frame 2, ternyata sehingga tidak terjadi replacement dan menghasilkan hit. Kemudian page string 3 nih datang.
Tapi kita cek, ternyata tidak identik gitu, tidak ada yang identik, sehingga kita perlu kegiatan replacement. Dan LRU, algoritma mencari di mana sih tempatnya gitu. Kita bandingkan lagi. Page string 1, kapan terakhir dipakai? Di sini, di tempatnya. Di sini, gitu kan. Page string 1. Kemudian kita cek lagi nih. Page string 2, di mana terakhir dipakai? Ternyata di sini. Masih sangat baru dia dipakainya. Kemudian dicek lagi nih, page string 6, di mana sih dia terakhir dipakai gitu kan? Ternyata di sini nih. Ternyata ya sedikit lama dibandingkan dari page string 1 dan 2 gitu kan. Kemudian kita cek lagi page string 3. Oh enggak, dicek lagi page string 4 gitu kan. Di mana sih yang terakhir kali dia pakai? Pokoknya ini hasil ya, hasil. Ketika di page string 4 itu kan dicek nih. Kapan sih terakhir kali dia pakai? Kita ngerujuk di atas sini. Di mana 4? Nah, di sini. Berarti kan dia dipakai itu kan terakhir di sini kan. Proses ya yang keberapa nih? 1 2 3 4 yang keempat gitu kan. Berarti dia lebih lawas lah daripada 6 1 dan 2 gitu. Terus kita cek lagi nih 5 gitu kan, page string 5. Di mana sih dia terakhir dipakai? Ternyata di sini. Gitu. Nah, kita bandingkan yang mana sih yang paling lawas, yang mana sih yang paling terakhir dipakai. Itu kan yang paling depan di 4 ini kan. Maksudnya 4 ini yang paling depan. Kenapa kita pilih yang paling depan? Berarti kan itu proses yang yang paling pertama dijalankan gitu di antara yang lainnya ini. Sehingga yang paling lawas, sehingga paling lama. Anggap string 4 ini yang paling lama, sehingga page string 3 itu ditempatkan di frame keempat menggantikan page string 4. Lanjut lagi tuh, sama konsepnya. Kita cek nih, page string 7 kan datang, dicek ada apa enggak di sini. Enggak ada ternyata. Kita bandingkan. Page string 1 itu kapan terakhir dipakai itu di sini, kemudian page string 2 itu kapan terakhir dipakai itu di sini, page string 3 itu page string 6 itu kapan terakhir dipakai itu di sini, dan page string 3 itu kapan terakhir kali dipakai, ya barusan ini dipakai gitu kan di sini gitu. Kemudian page string 5 itu kan kapan terakhir dipakai gitu kan. Ada di sini nih. Nih. Saya ganti. Ini kan 5 tuh. Jadi di sini yang paling lama itu tuh dibandingkan 1 2 6 3 itu yang paling lama itu 5, sehingga yang diganti sehingga page string 7 itu ditempatkan di frame kelima menggantikan page string 5. Kemudian lanjut lagi nih, page string 6 datang, dicek ada apa enggak? Ada ternyata di sini di frame ketiga, sehingga tidak perlu kegiatan replacement dan menghasilkan hit. Kemudian cek lagi nih di sini, bukan cek, page string 3 datang, kita cek lagi nih, ada identik nggak? Ada yang identik nggak? Ada ternyata di page frame keempat, sehingga tidak perlu kegiatan replacement dan menghasilkan hit. Kemudian lanjut lagi, page string 2 dicek ternyata ada nih di frame kedua, sehingga tidak menghasilkan page fault dan menghasilkan hit. Kemudian page string 1 datang, kemudian dicek ternyata ada di frame ke-1, sehingga tidak perlu replacement dan menghasilkan hit. Kemudian page string 2 datang, dicek ternyata ada nih di frame kedua, sehingga tidak menghasilkan page fault dan menghasilkan hit gitu kan, tidak terjadi replacement, tidak perlu juga, tidak perlu, bukan tidak terjadi tapi tidak perlu. Kemudian datang page string ketiga itu dicek tuh ada ternyata di sini kan di frame keempat sehingga menghasilkan hit, dan yang terakhir page string 6 datang. Kemudian dicek ternyata ada nih di frame ketiga sehingga tidak perlu replacement dan menghasilkan hit. Dan total semuanya itu page fault-nya itu 8 kali muncul, M-nya itu 8 kali muncul dari 20 request, dan hit-nya itu 12 kali muncul, H-nya ini dari 20 request dikali 100% untuk mendapatkan persentasenya. Sama dengan itu bernilai 60% gitu kan. Kemudian ini persoalan yang kedua, dengan ketentuan itu frame-nya itu 3 frame aja. Langsung saja yang Vivo itu sama aja konsepnya yang sudah saya jelaskan itu. Jadi first in first out. Jadi yang pertama kali datang itu langsung ditempatkan dan menjadi yang paling tua page string-nya gitu.
Jadi ketika page string 7 datang, itu kan masih ada nih ruangannya gitu, masih tersedia. Terus kemudian datang juga page string 2, page string 3, itu kan masih ada karena 3 frame gitu kan. Udah semua dan ketika sudah sampai di page string 3 itu sudah penuh. Ketika page string 1 datang, itu kita harus kegiatan replace. Kayak kita cek juga nih, ada nggak sih yang identik? Ternyata nggak ada, maka perlu replacement. Dan Vivo algorithm ini mencari di mana sih tempatnya gitu untuk nge-replace gitu, yang paling paling tepat, yang paling bijak gitu kan, paling bijak gitu, paling baik lah. Terus dibandingkan nih 7, 2, 3 ini, yang mana sih yang paling lama? Yang sudah ada di ruangan tersebut. Jika kita merujuk itu yang pertama, itu kan 7 ini kan dia jadi yang kayak antrian pertama lah yang datang gitu. Jadi ini yang paling tua, yang paling lama, sehingga ini yang harus di replace dan menghasilkan page fault. Kemudian yang page string 2 datang nih, kita cek ada nih ternyata yang identik di frame kedua sehingga menghasilkan hit. Lanjut lagi ke page string 5, ternyata nggak ada nih, perlu di replace. Di mana tempatnya? Vivo algorithm memilih di yang ke frame kedua. Kenapa? Page string keduanya ini udah lama. Ya dapat tolak ukurnya itu ya kemunculannya lah yang paling banyak gitu, dibandingkan dengan 1 dengan 3 gitu kan. Kemudian datang lagi nih page string 3, dicek nih di sini ada atau enggak identik, ada ternyata di page frame ketiga gitu. Jadi tidak perlu replacement dan menghasilkan hit. Kemudian page string 4 datang, kita cek di sini ternyata ada apa enggak, ternyata enggak ada. Dan Vivo algorithm itu memilih yang frame ketiga dengan menggantikan page string 3 karena page string 3 sudah berapa kali, sudah ya di sinilah sudah 4 kali, sudah 5 kali lah istilahnya menempati ruangan ini, sedangkan yang kelima ini baru cuma 2 kali nih, dan yang pertama ini baru 4 kali lah, baru 4 kali gitu, dibandingkan yang ketiga kan banyak yang ketiga, sehingga jadi yang keenam ini dia taruh di yang page string 4 ini dia ditempatkan di frame ketiga. Dan datang lagi nih page string 6, sama konsepnya gitu kan. Vivo algoritma itu memilih frame ke-1 yang untuk digantikan dengan page string 1 karena dia sudah terlalu lama jika dibandingkan dengan 5 dan 4 itu. Dan page string 7 datang, dicek juga nih ada atau enggak nih, ternyata enggak ada, berarti perlu replacement. Maka Vivo algoritma memilih frame kedua dengan page string 5 yang harus di replace dan menghasilkan page fault. Pokoknya yang di replace itu menghasilkan page fault dan yang tidak di replace itu tidak menghasilkan, itu menghasilkan hit atau tidak perlu adanya replacement. Ya seperti 7 ini gitu kan, ternyata ada nih di frame kedua. Kemudian lanjut lagi page string 1 datang, dicek dan karena nggak ada, karena tidak identik, maka perlu replace, maka Vivo algorithm itu memilih frame ketiga dengan page string 4 itu yang perlu di replace, dan kemudian ya lanjut sampai akhir gitu kan, karena ini kan miss semua gitu kan, page fault semua gitu, berarti kan di sini semua itu terjadinya replacement dengan pemilihan tempat itu dengan metode Vivo gitu. Dengan hasil akhirnya tuh page fault itu 17/20 request, 17 kali dari 20 request. Dengan hit itu 3/20 dikali 100%, dengan bernilai itu 15%. Nah, optimal. Nih lanjut ke optimal. Optimal itu sama aja konsepnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu kan. Jadi pokoknya ini penuhin dulu gitu semua frame-nya. Dan ketika sampai page string 3 kan ini sudah penuh ya frame-nya, kemudian datang page string 1 nih. Page string 1 nih kita cek nih ternyata tidak ada yang identik, ya, maka optimal algorithm bekerja. Dibandingkan dengan membandingkan semua nilai page string-nya 7, 2, 3 dengan konsep optimal itu yang muncul nih 7 itu setelah page string 1 ya, ini di sini datang, itu tuh berapa kali sih page string 7 itu muncul gitu. Dan ada nggak sih eksistensinya itu di antrian ini? Ternyata ada nih. Di mana? Di sini nih. Gitu kan. Di urutan keberapa nih dari satu nih? Dari satu sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ketika 5 proses berjalan setelah page string 1 datang, nah baru muncul page string 7. Ini kita lock di sini ya. Kemudian kita cari lagi nih di sini 2. Nah, page string 2 ini kapan sih munculnya? Nah, ternyata
tepat setelah patch string 1 datang gitu. Kemudian patch string 3 nih, kita cek di mana sih dia munculnya gitu, di dalam antrian. Ada nih ternyata di dalam antrian dan dia munculnya di sini nih. Dipanggil lagi atau ada lagi itu setelah patch string 1 datang 2 kali, tepat 2 kali setelah patch string 1 datang. Sehingga yang paling lama ya karena semua ini ada di dalam antrian, maka kita memilih yang paling akhir muncul. Karena konsep optimal itu seperti itu. Ketika ada di dalam antrian, kita pilih yang paling terakhir muncul. Dan ketika tidak ada dalam artian, berarti itu menjadi objek utama kita di-replace. Itu alasan terkuat untuk di-replace gitu. Sehingga kita, karena ini 7 ya yang paling akhir, sehingga yang 7 ini di-replace. Sehingga patch string 1 itu ditempatkan di frame 1 menggantikan patch string 7 gitu. Kemudian patch string 2 dicek ternyata ada di frame kedua sehingga terjadi hit. Patch string 5 di replace dan di replace itu di frame kedua. Sama aja konsepnya kayak tadi, kita cek dulu itu kan patch string 1 ini kapan muncul lagi, ternyata ada di sini kan. Setelah ini, terus habis itu patch string 2 gitu kan, kapan nih muncul gitu kan setelah ini. Ada di sini nih, jauh dari 1 gitu kan. Kemudian patch string 3 nih, kapan nih muncul? Oh ternyata di belakang 2 gitu kan. Lebih jauh lagi gitu daripada 1. Jadi yang paling yang di replace itu yang 3 nih. Sehingga sabar. Sehingga dia kan dicek tuh 1, 2, 3. Dimana sih 1, 2, 3? Oh, di sini saya mengalami kesalahan. Seharusnya dia di replace-nya tuh yang di enggak. Benar. Karena dia kan maaf. Karena kan kita lihat nih ya di patch string 1 ini kan dia kapan muncul nih? Kita di sini nih. Saya tanda ya ini di sini. Kemudian cek lagi nih. 2 nih. Di mana sih patch string 2 muncul lagi nih? Kita ada di sini nih. Nih. Gitu kan. Kemudian kita cek lagi nih patch string 3 nih. Di mana sih munculnya lagi? Ternyata tepat 1 kali, 1 setelah patch string 5 muncul gitu kan. Sehingga yang paling terakhir mana? Yang 2. Maka kita nggak replace yang frame kedua dengan patch string 2 gitu. Tuh lanjut. Pokoknya begitu seterusnya konsepnya gitu kan. Sehingga menghasilkan hasil akhir itu patch fault itu 13 kali muncul, M-nya itu 13 kali muncul dari 20 request, dan hit-nya itu 7 kali muncul, H-nya itu muncul itu dari 20 request dikali 100% menghasilkan nilai 35%. Kemudian lanjut lagi nih ke LRU atau list recently used. Itu sama aja konsepnya itu kan ini sampai patch string ketiga karena kan masih ada ruangan ya. Ruangan gitu kan, terus kemudian datang nih patch string 1, maka disinilah LRU algoritma bekerja gitu. Kita cek nih di sini ada atau enggak nih, ternyata tidak ada, maka perlu replacement gitu kan. Nah, kita bandingkan nih nilai 7, 2, 3. Yang mana sih yang bisa di replace? Kalau misalnya 7 itu kan dia 7 itu kan dia kalau dilihat kan yang terakhir dipakai itu dulu di mana sih? Ini di sini. Terus 2 nih, kita cek nih 2. Yang mana sih terakhir kali dipakai? Di sini nih ternyata. Dan yang 3 nih. 3 ini kapan sih terakhir kali dipakai? Ternyata di sini nih. Baru aja dipakai. Jadi yang paling lama itu di mana sih? Yang paling lama itu yang nomor 7. Karena dia paling pertama kali dipakai. Pertama kali di use. Jadi yang diganti itu tuh yang patch string 7, ya dimana itu di frame ke-1. Jadi patch string 1 itu di replace gitu kan. Kemudian 2 nih, patch string 2 datang, dicek ternyata ada nggak sih yang identik gitu. Ada ternyata di sini di frame kedua, sehingga tidak perlu replacement dan menghasilkan hit gitu kan. Begitupun selanjutnya, dan menghasilkan hasil akhir itu patch fault itu 18 kali patch fault dari 20 kali request, dan hit itu 2 kali dari 20 request dikali 100% dan menghasilkan nilai 10% gitu. Gitu kan.
nunggu azan aja. Jadi dilanjut lagi untuk ininya kan, lanjut gitu kan. Ini kesimpulan akhirnya, di mana kesimpulan akhirnya itu pada persoalan pertama menghasilkan nilai hit dengan berbagai ukuran, itu satu frame dengan ukuran satu frame itu vivonya itu tidak ada hit ya, karena tadi itu kan kemudian yang optimal juga tidak ada hit, LRO juga tidak ada hit gitu kan, sehingga tidak ada yang menghasilkan solusi yang baik gitu, yang terbaik lah istilahnya. Kemudian yang dua frame Vivo itu menghasilkan hit itu 10%, nilainya optimal itu 25%, LRO itu 10%, sehingga optimal menjadi strategi penyelesaian yang terbaik dalam ukuran ini. Karena dia patch fault-nya yang paling kecil. Kalau misalnya Vivonya hitnya 10%, berarti kan sisanya itu kan patch fault-nya gitu kan. Itu. Kemudian yang 3 frame gitu. Vivo itu hitnya itu bernilai 20%, optimal itu bernilai 45%, dan LRU itu bernilai 25%. Sehingga yang paling besar itu kan hit rasionya itu di optimal, sehingga optimal menjadi strategi penyelesaian yang terbaik dalam ukuran ini. Kemudian yang 4 frame nih, Vivonya itu 30%, optimal itu 60%, LRU itu 50%. Yang paling besar itu hit rasionya adalah yang optimal. Ingat ya, ini hit ratio bukan patch fault, sehingga optimal menjadi strategi penyelesaian yang terbaik dalam ukuran ini. Dan yang 5 frame, Vivo itu menghasilkan hit ratio itu 50%, optimal 65%, LRU itu 60%, sehingga optimal menjadi strategi penyelesaian yang terbaik dalam ukuran ini. Dan pada persoalan yang kedua, menghasilkan nilai hit dengan ukuran 3 frame itu Vivo 15%, optimal 35%, dan LRU itu 10%. Sehingga optimal lagi-lagi menjadi strategi penyelesaian yang terbaik dalam ukuran ini. Sehingga dapat disimpulkan, itu kesimpulan akhir dapat dipahami, strategi penyelesaian optimal dengan metode optimal itu menjadi strategi penyelesaian terbaik dalam dua kasus ini. Karena dengan nilai hit yang besar, berarti kan patch fault-nya itu kecil gitu kan, sehingga terjadinya keadaan tidak ditemukannya patch dalam suatu memori itu kecil gitu. Jadi semakin besar hitnya itu semakin baik gitu, daripada semakin besar patch fault-nya itu buruk gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf banyak sekali kesalahan yang saya lakukan dalam hal penjelasan ya, mungkin belibet ataupun salah ataupun bagaimana, mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.